What's up kalian para wibu? Kembali lagi mau Rasyam dan selamat datang di video kali ini. Nah, di video kali ini gue tahu pasti kalian tuh pada bosen ngeliat gue sama Padlan ngomongin anime, ngomongin sesuatu, ngomongin manga, ya kan? Bosen gitu kan. Kalian tuh pengen yang baru gitu. Dan gue belum sempet nge-stream yang seperti gue omongin, ya maaf ya. Karena wifi dan kawan-kawan yang lain-lain gak sangat membantu banget gitu ya. Nah, kali ini video ini kalau bisa bilang disponsori ya dulunya. Disponsori oleh temen gue yang sangat baik telah meminjamkan figurnya, ya kita sebut aja anaknya. ¿Quieres? Jadi temen gue meminjamkan salah satu anaknya untuk gue review nih. Nah, ini dia anaknya yang ini nih. Kalian pasti pada bingung, kok coklat, boxnya coklat gini kan? Ini apa ini box coklat ini kan? Nah, tenang. Box coklat ini adalah sebuah figur SH Figuarts nih. Dan tenang, gue akan seperti biasa akan ngejelasin figur apa ya kan, itu siapa yang gue review kali ini nih. Nah, SH Figuarts dulu kayaknya ya. SH Figuarts sendiri adalah sebuah figur dari Bandai dan Tamashii Nation. Dia ini adalah kalau bisa dibilang figur full artikulasi ya, seperti kayak kalau misalnya di company sebelah ya kan. Company sebelah itu Guzmal Company kayak Figma ya kan. Contohnya seperti itu, figur full artikulasi. Cuman yang ya kalau bisa dibilang dibikin bedanya itu adalah mereka ini lebih sering kayak ngambil ke Kamen Rider, Ultraman sama Marvel. DC kalau DC gue kurang tahu, gue belum pernah lihat. Tapi kayak Marvel, kayak misalnya Avenger gitu, gue sering banget lihat SAF-nya. Iron Man pun juga. Jadi mereka itu lebih sering gitu. Dan anime ada, tapi ya gue nggak bisa bilang kualitasnya bagus karena gue sendiri nggak pernah punya figur SAF anime. Nggak, itu nggak gue anggap yang itu. Yang itu nggak gue anggap, yang dulu pernah gue review nggak gue anggap itu. Nah, habis itu juga mungkin kalian bertanya nih, kok boxnya coklat gitu kan? Biasanya tuh SAF tuh nggak coklat kayak gini. Dan bisa tolong ambilkan salah satu box contoh. Thank you. Nah, biasanya tuh kan gue ngambil contoh dari Ultraman ya. Biasanya tuh kan kayak gini boxnya ya kan, yang cuman ininya doang kayak nggak ada coklatnya gitu kan. Terus juga simple kayak gini doang kan. Nah, perbedaannya adalah gampang. Yang ini kalau bisa dibilang lebih mahal. Dia ini termasuknya namanya adalah P Bandai alias Premium Bandai. Nah, yang bikin beda tadi apa? Ya tadi gue bilang, cuman mahalnya doang. Jadi temen gue liatin dulu boxnya ya. Gue lupa. Nah, jadi figurnya ini Kamen Rider Falcon. Nah, jadi yang bikin kalau bisa bilang yang bikin perbedaan antara dua figur ini SAF ini adalah yang satu premium, yang satu ya biasa aja gitu, nggak ada premiumnya ya kan. Lalu harganya juga lebih tinggi biasanya yang premium Bandai. Lalu gue juga tanyakan ke temen gue, apakah ada perbedaannya antara dua figur Bandai ini kan? Dan dia juga kebetulan juga punya figur yang from biasanya, alias from basicnya. Dan dia bilang nggak ada bedanya kok gitu kan, sama aja, cuman yang lebih mahal aja ya kan. Oke, ya basicnya perbedaannya secara singkat ya gitu doang ya kan, nggak ada yang spesial gitu, wow gitu, nggak ada, sama semua gitu kan. Nah, lalu siapa sih Kamen Rider yang gue review kali ini? Nah, Kamen Rider yang gue review kali ini adalah Kamen Rider Falcon. Kamen Rider Falcon ini berasal dari series Kamen Rider Zero One. Dia ini secondary rider, dan from yang ininya kalau bisa bilang super formnya ya, kalau bisa bilang. Gue nggak nonton Zero One dan gue don't give a shit ya kan. Jadi ya gue nggak tahu. Jadi kalau salah mohon maaf ya kan, bisa koreksi gue di komen nanti di bawah. Nah, jadi ya mungkin itu saja sih kayaknya ya untuk penjelasan SAF ini ya, karena ya nggak ada lagi gitu kan. Jadi kita langsung aja ke bagian aksesoris dan artikulasi dari figur yang satu ini. Nah, untuk bagian kepalanya kalian bisa nurunin kepalanya ke bawah segitu dan ke atas segini. Lalu bagian tangannya kita bisa putar 360 derajat. Lalu habis itu tangannya bisa ditekuk segini. Lalu badannya bisa diturunkan segini. Dan ke atas segini, nggak banyak ya. Dan bagian badannya juga bisa kalian putar-putar seperti ini. Nah, lalu habis itu beltnya juga bisa kalian copot. Lalu habis itu kakinya bisa dikedepankan segini. Dan ke belakang segini. Nggak banyak ya, karena kehalangan bagian di pantat ini. Nah, untuk aksesorisnya kalian mendapatkan 5 variasi tangannya di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 tangan, 5 pasang. Lalu habis itu kalian mendapatkan senjatanya, yaitu tembakannya. Dan ya senjatanya menurut gue juga ya biasa aja lah, nggak ada yang spesial banget. Jadi ya seperti inilah senjatanya kalau kalian lihat secara detail. Dan mungkin untuk bagian artikulasi dan aksesoris itu saja dari gua. Kita langsung aja ke bagian
opini gue dan skor untuk figur yang satu ini dan plus minus. Nah sekarang waktunya bagian plus minus dari figur yang satu ini dan habis itu opini gue ya. Nah oke, gue ngomongin minusnya dulu ya. Minusnya menurut gue di sini adalah kayak figurnya yang dimana artikulasinya kurang, ya kan. Ini artikulasi itu mirip banget kayak figur SH Ultraman Z gue yang kemarin gue review. Itu mirip banget. Dia artikulasinya terbatas di bagian kakinya dan itu gue kurang suka itu, ya kan. Lalu habis itu juga harganya yang menurut gue kemahalan. Jadi temen gue katanya dia beli figur ini sekitar 1,5 dan katanya itu terlalu mahal sih. Jujur gue juga dari opini gue gue sendiri juga ngeliatnya kemahalan banget gitu dan juga nggak ada bedanya gitu kan, cuman ya form gininya doang gak kan. Lalu selain itu juga kayaknya aksesoris juga menurut gue untuk seharga 1,5 itu dikit banget. Mendingan lu beli Figma atau SAF yang lain gitu kan, atau figur-figur yang lain ya kan. Lalu plusnya ya figurnya solid, figurnya benar-benar enak banget untuk dimainkan ya kan. Cuman ya untuk ngeposenya agak-agak susah gitu kan. Lalu abis itu juga aksesorisnya desainnya juga gue demen banget, bener-bener akurat juga. Dan lalu detail-detail di figur ini juga mirip banget sesuai apa yang ada di suit actornya ya kan, alias di kayak yang aslinya, yang di dunia nyata, yang di film di series kita lihat mirip banget. Gue suka banget ya kan. Lalu untuk opini gue nih, mungkin skor dulu ya, gue akan ngasih skor 3. Nah skor 3 itu kan udah basic banget di channel gue, jadi kayak pasaran banget untuk skor 3 gitu. Tapi ya apa yang bisa gue lakuin ya kan, karena emang figur cuma gitu doang ya kan, karena nggak ada yang spesial gitu. Beda kalau misalnya kayak salah satu figur gue di sini kayak kemarin Ultra X gue ya, Ultraman Gaia itu kan emang artikulasi bagus, harganya juga menurut gue juga friendly banget ya kan untuk zaman sekarang ya kan. Abis itu juga lebih enak banget untuk dimain-mainkan, itu baru dah dapat skor yang lebih tinggi daripada gue. Cuman kalau yang ini kurang, ini kurang banget gitu kan. Walaupun harganya lebih mahal ya kan, detailnya juga bagus ya kan, tapi ya kurang aja gitu menurut gue dengan harga segitu kan. Kalian bisa beli yang figur-figur lain gitu kan, kalian bisa beli figur kayak Figma dengan FGO yang dimana aksesoris juga lebih bagus, abis itu artikulasinya sama desain detailnya juga lebih bagus gitu kan. Atau kalau misalnya kita ngambil contoh Kamen Rider ya kan, mungkin kalian bisa beli Shinkochu ya kan. Jadi itu ada lagi dan itu akan gue review lagi nanti. Jadi SF Shinkochu itu lebih bagus daripada P Bandai menurut gue sendiri ya. Jadi Shinkochu itu kalau bisa dibilang lebih detail dan sama juga lebih detailnya bagus banget. Lalu juga artikulasi juga oke lah ya kalau bisa dibilang. Kata temen gue sih ringkih, tapi waktu gue punya figur SAF Decade gue yang Shinkochu pertama kali review itu bagus banget artikulasinya dan itu enak banget untuk pose-pose. Gue lebih rekomen itu sih daripada misalnya P Bandai. Cuman sayangnya ya beberapa figur Kamen Rider atau from Kamen Rider hanya ada di P Bandai ya kan. Tapi overall ya oke lah, gue bisa bilang oke aja lah ya kan, karena emang nggak ada yang spesial dari figur ini gitu, cuman ya gitu doang. Dan kata temen gue juga sama aja kayak basic formnya, artikulasinya gitu, nggak ada yang beda gitu kan. Dan seperti yang tadi gue bilang, artikulasinya ini mirip banget sama kayak SAF Ultraman Z gue, yang dimana untuk bagian dari pala sampai perutnya itu enak banget untuk kalian mainkan atau kalian pose-pose, tapi untuk bagian kakinya itu kurang banget. Jadi itu yang gue nggak suka dari figur SAF ini sama Ultraman Z gue. Di bagian kakinya itu susah banget untuk kalian pose. Jadi untuk kalian kayak mau pose rider kick mau apa gitu tuh agak susah gitu. Dan itu gue nggak suka ya kan. Tapi selain itu detailnya bagus, desainnya juga bagus ya kan. Abis itu juga akurat banget ya kan sama ke versi dunia nyatanya, alias suit actor di seriesnya gitu. Dan itu gue suka. Dan saking detailnya kalau nggak salah di bagian kakinya itu ya gue nggak gue buka karena abis ini mau gue balikin ke temen gue ya kan, kasihan orang tuanya udah nyariin anaknya ya kan. Di bagian kakinya itu ada detail yang menurut gue itu keren banget. Jadi di bagian alas kakinya itu ada kayak desain namanya apa sih, kayak pijakan ya pijakan kamera wolfnya gitu, serigalanya, dan itu keren banget menurut gue detail itu. Jadi ya mungkin itu saja sih untuk review kali ini. Figur ini gue rekomen banget ke kalian yang suka sama Kamen Rider Falcon atau dari Kamen Rider Falcon ya kan. Figur ini gue rekomen banget ke kalian yang suka sama Kamen Rider Falcon, atau kalian pengen nyari form di atas basic formnya ya otomatis kalian harus beli P Bandai karena ya nggak ada lagi gitu kan. Karena SAF tuh kalau jual-jual second form atau pokoknya form di atas basic itu selalu pakai P Bandai dan harganya lebih mahal. Padahal artikulasinya nggak tahu lu bakal bagus atau enggak gitu kan.
Jadi ya, itu saja dari gue di video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang para wibu atau pecinta tokusatsu mencari-cari figur, karena yang pasti gue akan nge-review banyak figur lagi, mau anime, mau Kamen Rider, mau kecuali Avenger ya, gue karena gue nggak terlalu ini banget sih ke figur Avenger atau Marvel gitu. Si Padan juga bilang katanya mahal katanya kan. Jadi ya itu saja dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.